Ya, selamat pagi saya ucapkan dan selamat datang kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti kelas Pancasila. Selamat datang pada pertemuan 10 ya, terkait dengan makna Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dalam kondisi atau keadilan sosial ya. Oke, kalau kita bayangkan adik-adik semuanya ya, Pancasila itu kan bukan cuma sederetan kalimat ya, yang mungkin kita hafal dalam kegiatan upacara, ya, upacara bendera bukan begitu ya. Tetapi sistem filsafat yang menyusun cara bagaimana kita berpikir ya, kemudian bersifat ya, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa gitu ya. Jadi hal itu yang kita tegaskan pada pertemuan ke-10 kita ini gitu. Nah, kalau dibawa ke konteks keadilan sosial ya, Pancasila ini menjadi suatu pondasi ya, pondasi moral dan intelektual yang mengatur bagaimana masyarakat Indonesia bisa hidup secara setara ya, saling menghargai tanpa kehilangan ciri khas dari masing-masing individu di Indonesia kan begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang filsafat, Pancasila itu merupakan sistem yang holistik ya. Nah, kalau kita mendengar kata holistik kan artinya seluruh proses gitu ya dalam konteks keadilan sosial gitu. Nah, di mana semua sila saling berkaitan gitu ya. Dan tidak bisa dipisahkan. Di mana keadilan sosial pada sila kelima sudah barang tentu ya. Ini misalnya ya, katakanlah puncak dari 4 sila sebelumnya ya, katakanlah ada sila yang keempat begitu ya. Kemudian sila kelima merupakan suatu puncak kan begitu ya. Nah, di mana nilai ketuhanan ya, kemudian kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan, nah dijalankan dengan benar sehingga otomatis lahirlah masyarakat yang adil dan makmur kan begitu. Itu mungkin sudut pandang filsafat gitu. Nah, kemudian yang kedua, makna keadilan sosial ya, di sini maksudnya adalah nggak cuma soal masalah ekonomi mungkin. Nah, ini juga bicara tentang distribusi ya, terkait dengan kesempatan ya, memberikan kesempatan selaku warga masyarakat ya, masyarakat Indonesia, kemudian memberikan kesejahteraan kepada warga negara dan penghargaan gitu terhadap martabat manusia ya, apalagi kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Pancasila sebagai filsafat menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, supaya keadilan tidak berat sebelah begitu ya. Makanya kita dalam hal pemerintahan ya, yang dilindungi oleh suatu pedoman perundang-undangan harus benar-benar melaksanakan hak dan kewajiban sebagai mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara kan begitu. Nah, kemudian yang ketiga dari aspek ontologi. Nah, Pancasila memandang manusia sebagai makhluk hidup, individu ya, sekaligus makhluk sosial kan begitu ya. Nah, dalam artian setiap orang punya kebebasan pribadi kan gitu. Nah, tetapi kebebasan itu harus dijalankan dengan tanggung jawab ya terhadap orang lain. Nah, keseimbangan dua dimensi ini itu akan menjadi kunci dalam keadilan sosial ya. Sehingga dalam konteks kebebasan tidak berarti bebas melaksanakan tindakan-tindakan yang anarkis ya atau melanggar hukum, sehingga kita harus punya rule atau aturan yang harus ditetapkan oleh negara kan begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kalau kita lihat dari sisi epistemologi ya. Nah, di mana cara kita memahami keadilan sosial dalam Pancasila itu bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa. Bukan meniru mentah-mentah ya ideologi dari luar gitu contoh, tetapi memang hasil refleksi ya yang panjang dari pengalaman kolektif masyarakat ya yang kita anggap majemuk ya pada saat itu ya.
Jadi filsafat Pancasila itu lahir dari realitas sosial bangsa sendiri ya. Dengan dinamikanya mungkin pada pertemuan sebelumnya kita sempat membahas pertemuan-pertemuan pendiri-pendiri bangsa kita melalui BPUPKI dan seterusnya gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah secara aksiologis ya. Nah di mana nilai keadilan sosial itu jadi pedoman ya dalam bertindak. Nah bukan cuma pemerintah yang wajib menegakkan keadilan ya melalui instruksi-instruksi kebijakan-kebijakan sehingga menjadi suatu program, tetapi juga tiap warga negara ya dalam kehidupan sehari-hari ini mulai dari hal-hal yang kecil ya, seperti mungkin menghargai hak orang lain ya, sampai partisipasi aktif dalam pembangunan gitu ya. Nah yang selanjutnya kalau diterjemahkan dalam kehidupan sosial ya, Pancasila mengajarkan bahwa keadilan sosial berarti tidak ada diskriminasi kan gitu ya, atas dasar suku, agama, ras atau status ekonomi yang ada gitu. Nah semua warga negara punya hak ya yang sama untuk berkembang ya. Jadi sistem filsafat Pancasila mendukung konsep inklusif ya kepada semua orang ya untuk boleh berkembang kan begitu ya. Nah yang selanjutnya ya, keadilan sosial juga mencerminkan semangat gotong royong yang jadi nilai khas dari Indonesia ya, karena semangat gotong royong ini kan sudah digaungkan sebelum-sebelumnya ya, bahkan sebelum kemerdekaan gitu, sehingga menjadi suatu filosofi ya, semangat gotong royong ini. Nah, di mana dalam pandangan filsafat Pancasila, keadaan itu bukan hasil ya, hasil kompetisi dari individu-individu ya, tetapi kolaboratif yang saling menopang ya. Nah, kalau salah satu bagian masyarakat tertinggal, yang lain bagaimana ya? Apakah ikut bertanggung jawab atau ikut membantu gitu. Jadi kalau kita melihat semangatnya seperti sekarang ya, dengan pembangunan katakanlah pembangunan daerah tertinggal seperti teman-teman kita di Papua, itu juga merupakan semangat dari gotong royong dalam suatu program pemerintahan. Nah, bagaimana kita di masyarakat? Nah, kemudian selanjutnya Pancasila juga menolak ya adanya ekstremistas ya. Artinya dalam keadilan sosial tidak ada yang boleh mendominasi atau dimarginalkan ya. Sehingga proses suatu program katakanlah ya itu menjadi bersifat inklusif ya, di mana keadilan sosial yang sejati terjadi ketika ya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu dijaga dengan beberapa media seperti dialog ya, musyawarah ya, sesuai dengan sila yang sesuai pada kondisi ini gitu. Kemudian juga penerapan nilai filsafat Pancasila di bidang sosial ya jadi tolak ukur ya dalam kemajuan moral bangsa. Bukan dilihat dari seberapa banyak gedung tinggi ya, tetapi dari seberapa setaranya masyarakat dalam mengakses pendidikan nih contoh ya, atau mungkin mengakses kesehatan ya, kemudian pekerjaan yang lebih layak, kan itu menjadi cita-cita rakyat Indonesia kan begitu ya. Nah yang terakhir mungkin secara keseluruhan ya, Pancasila ini sebagai sistem filsafat membentuk ya paradigma keadilan sosial yang berkarakter di Indonesia. Contohnya adalah humanis ya, apalagi religius ya, dan semangat gotong royong. Di mana keadilan sosial dalam perspektif ini ya itu bukan mimpi utopis ya, tetapi cita-cita kolektif yang harus terus diperjuangkan dengan kesadaran moral, kemudian tindakan nyata ya, karena memang sejatinya keadilan sosial itu bukan tujuan akhir sebenarnya ya, melainkan perjalanan panjang menuju kemanusiaan yang lebih bermartabat gitu. Begitu adik-adik, setelah ini saya persilakan adik-adik untuk bisa membuka materi yang berada di bawah ya, kemudian membaca jurnal terkait keadilan sosial. Kemudian setelah itu silakan adik-adik membuat video ya, video singkat
terkait dengan pemahaman adik-adik dalam filsafat Pancasila yang berkaitan dengan keadilan sosial. Selamat belajar ya. Silakan untuk melanjutkan proses pembelajaran dalam LMS ini. Terima kasih. Selamat pagi.